pemirsa Anda menyaksikan Create Up untuk membahas tema menarik kita kali ini mengenai cuan ala platform investasi reksadana. Sudah hadir di studio IDX Channel bersama dengan Stefanus Winarto, Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi atau Makmur. Baik, halo Mas Stefanus, selamat datang di IDX Channel. Kabarnya baik? Baik. Terima kasih Ocha, terima kasih David atas invitationnya ya. Iya, thank you banget sudah hadir di IDX Channel. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih perjalanan membangun Makmur nih seperti apa nih? Iya, boleh. Sebenarnya sih saya pengalaman di pasar modal sudah cukup lama ya, sekitar 7-8 tahun terakhir gitu. Sebelumnya pun saya juga cukup lama tinggal di Amerika Serikat karena saya itu studi di sana, kemudian saya melanjutkan pengalaman saya untuk bekerja di perusahaan Wall Street di bidang aset manajemen. Kemudian setelah cukup mengumpulkan pengalaman bekerja di sana, saya akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia di tahun 2022 untuk membantu membangun Makmur. Nah, Makmur itu sendiri adalah perusahaan agen penjual efek reksadana yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK gitu. Baik, Pak Stefanus, dari perjalanan Anda yang sudah sampaikan tadi artinya udah go internasional nih Cak ya, dari Amerika kemudian balik ke Indonesia. Ada semacam perbedaan tidak sih Pak, terutama dari sisi literasi, pemahaman antara masyarakat yang Amerika kita tahu itu sebagai negara maju, ekonomi nomor 1 di dunia, ketika balik ke Indonesia seperti apa? Kemudian apa yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk memperkuat literasi tersebut? Iya, kalau kita compare sih sebenarnya tingkat literasi Indonesia dan Amerika itu sudah jauh ya, jauh berbeda gitu. Dan sebenarnya OJK dan BPS pun sudah melakukan survei, Badan Pusat Statistik melakukan survei mengenai tingkat literasi keuangan di Indonesia. Kalau nggak salah itu di tahun 2019 tingkat literasi keuangan di Indonesia itu ada di 38%. Kemudian naik menjadi 45% di 2022 dan naik menjadi 65% di Juni 2024 kemarin. Nah, jadi nggak bisa dipungkiri bahwa 5 tahun terakhir ini tingkat literasi keuangan di Indonesia ini sudah meningkat jauh. Tapi ini hanya berdasarkan survei. Nah, kalau kita ambil data konkret, ya, data dari KSEI mengenai jumlah SID atau Single Investor Identification, jumlah SID itu masih di angka 13 juta. Dan kalau kita compare dengan total populasi Indonesia sendiri di 280 juta, angka 13 juta itu sangat-sangat kecil ya. Kurang dari 5% dari total populasi Indonesia itu adalah investor. Nah, Makmur sendiri pun sebenarnya didirikan dan ditujukan untuk meningkatkan jumlah investor di Indonesia. Oke. Artinya dalam meningkatkan jumlah investor, Rosalin, ini edukasi juga dilakukan oleh Makmur sendiri? Betul. Seperti apa strategi dan proses edukasi yang diberikan? Apakah memang secara offline, online juga gencar dilakukan, mungkin datang langsung kepada daerah-daerah tertentu atau seperti apa? Iya, kita selama beberapa tahun terakhir sih fokusnya baru di digital ya, melalui webinar, melalui Instagram Live, dan macam-macam. Tapi kalau kita balik lagi ke data yang di angka 13 juta itu ya, jumlah total SID, sebenarnya fakta yang menarik adalah 75% dari angka itu tuh sebenarnya investor itu memiliki rekening di selling agent fintech, itu seperti Makmur. Nah, jadi nggak bisa dipungkiri bahwa perusahaan seperti Makmur itu yang platform investasi digital itu memberikan kemudahan ya yang sangat-sangat baik supaya untuk membantu investor Indonesia untuk berinvestasi, begitu. Dan kemudian pun kami sangat berterima kasih lah dengan semua investor Makmur yang sudah mempercayakan kami. Tadi menarik insight yang disampaikan oleh Pak Stefanus mengenai bagaimana literasi keuangan kita juga sudah begitu meningkat diiringi dengan berbagai inovasi ataupun peningkatan literasi yang diupayakan oleh Makmur. Tapi kita juga akan explore lebih lanjut mengenai Makmur selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Nah, pemirsa IDX Channel, kita masih bersama dengan Mas Stefanus Winarto yang merupakan Chief Investment Officer ya dari PT Inovasi Finansial Teknologi atau Makmur. Nah, bicara mengenai investasi di reksadana sendiri ya Mas ya, ini kan salah satu pilihan investasi yang ditawarkan gitu ya bagi para mungkin investor pemula. Nah, sebetulnya bagi investor Gen Z yang mungkin seringkali menanyakan nih belum banyak tahu banyak mengenai saham ataupun reksadana nih, pilihan investasi yang menarik itu seperti apa sih? Ya, ini menarik banget ya Ocha. Soalnya kan tadi kan kita udah sempat ngebahas mengenai tingkat literasi keuangan yang semakin meningkat ya selama 5 tahun terakhir. Nah, menurut saya seiring peningkatannya tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan
di Indonesia, menurut saya instrumen investasi yang paling tepat untuk investor pemula adalah reksadana, terutama reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Alasannya kenapa? Alasannya ada 4 ya yang utama ya. Reksadana itu secara prinsip sudah terdiversifikasi. Kemudian return dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap itu sudah lebih tinggi dibandingkan tingkat keuntungan dari bunga deposito, dan keuntungannya pun sudah bebas pajak ya. Berbeda dengan bunga deposito yang masih dikenakan pajak 20%. Dan yang terakhir, reksadana itu bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti. Gitu. Dan di aplikasi Makmur sendiri, kami memiliki platform investasi digital reksadana dengan pilihan reksadana yang sangat beragam dan sudah diseleksi secara ketat oleh tim Makmur sendiri. Gitu. Baik, Pak Stefanus, apakah ini juga berkaitan dengan prospek kedepannya mungkin? Iya, sangat-sangat berkaitan ya. Jadi kalau saya lihat sendiri sih prospek platform investasi digital untuk kedepannya itu sangat positif karena kebutuhannya pun akan selalu ada. Ya, apalagi tadi kita udah bahas mengenai tingkat literasi keuangan yang terus meningkat, gitu. Dan yang penglihatan saya, masyarakat Indonesia itu mayoritas masih menabung di bank, begitu. Dan meskipun begitu, kalaupun nasabah bank mau berinvestasi di produk investasi seperti reksadana pun sebenarnya bisa. Nah, masalahnya biasanya nasabah bank itu dikenakan biaya transaction fee yang sangat tinggi untuk pembelian dan penjualan reksadana, begitu. Jadi istilahnya biaya transaksi pembelian transaction fee itu akan dimanfaatkan oleh bank ataupun oknum dari relationship manager dari bank tersebut yang cenderung melakukan churning. Jadi nasabah itu akan dibelikan reksadana, akan dijual lagi, kemudian akan dibelikan lagi, dijual lagi. Gunanya apa? Untuk meningkatkan transaction fee yang bisa dimanfaatkan oleh oknum relationship manager bank tersebut. Jadi ibaratnya seperti nasabah itu disembelih ya, secara pelan-pelan dan secara diam-diam juga gitu oleh oknum relationship manager. Nah, ini berbeda sekali dengan Makmur ya, yang selalu mengedepankan prinsip untuk transparansi yang terbaik untuk nasabah yang telah mempercayakan kita. Ya, kalau gitu bicara mengenai transaction fee, bagaimana nih transaction fee kemudian ketika berinvestasi di Makmur seperti apa? Ya, tentunya untuk transaction fee sendiri di Makmur itu tidak dikenakan ya. Karena kami memiliki prinsip bahwa kalau Makmur itu baru boleh merasa sukses apabila nasabahnya itu merasa sukses juga, gitu. Jadi dari segi interest itu kita align dengan investor kita. Gitu. Baik, Pak Stefanus, seperti apa sambutan dari masyarakat atau investor dalam hal ini dengan keberadaan Makmur? Kemudian juga dari sisi fitur mungkin, karena ini juga mempengaruhi. Karena kecenderungan masyarakat Indonesia ingin gampang, mudah diakses, mudah masuk, kemudian mudah mendaftar, dan tidak banyak persyaratan yang dibutuhkan dalam hal ini. Nah, kalau tanggapan dari masyarakat sendiri sih sangat positif ya. Sebenarnya pada akhir tahun 2023 kemarin tuh kita memenangkan award sebagai the fastest growing mutual fund investment platform di CNBC. Dan kalau kita lihat prospek ke depannya pun sebenarnya sepanjang tahun 2024 ini ketika industri reksadana tuh cenderung mengalami shrinking ya, atau dana kelolaan industri reksadana itu menurun, justru malah dana investor di Makmur itu cenderung meningkat secara pesat gitu, dan itu dikontribusi oleh nasabah Makmur yang sudah mulai berinvestasi dengan kita itu di 2022, 2023 maupun untuk investor baru yang justru pengalaman investasinya pertama kali itu di Makmur. Gitu. Jadi artinya adalah Makmur itu memberikan solusi yang sangat real ya untuk investor di Indonesia untuk berinvestasi. Sejauh ini secara jumlah pengguna sendiri ataupun user dari Makmur seperti apa, dan upcoming project ataupun target kedepannya ini akan seperti apa? Untuk jumlah investor sendiri sih sebenarnya lebih dari 1 juta ya pengguna di aplikasi Makmur sendiri. Nah, tapi mungkin itu bukan jadi metrik utama kami sih yang kita lihat setiap hari. Yang menjadi metrik utama kami adalah tingkat retention dari nasabah Makmur itu sendiri, gitu. Jadi kalau nasabah Makmur itu memiliki visi yang align dengan kita bahwa investasi itu untuk jangka panjang, investasi itu memang bagian dari lifestyle dan kita align dengan nasabah itu adalah tanda bahwa Makmur sendiri pun sukses ya mengedukasi investor bahwa ya investasi itu emang untuk jangka panjang, begitu. Dan untuk proyek-proyek ke depan, mungkin tadi saya mau bahas ya fitur-fitur yang belum sempat singkat saja Pak Stefanus. Ada di reksadana yang terkurasi, yang kita sudah seleksi secara ketat, ada robo advisor, ada Mavis GPT yang bisa digunakan untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan nasabah mengenai Oke. reksadana dan Makmur for Business gitu. Baik, artinya lebih memudahkan dan Sangat masyarakat memudahkan. juga lebih teredukasi dengan baik. Kemudian dengan adanya sistem digital ini tuh juga membantu kontribusi yang cukup besar untuk sosialisasi kepada masyarakat. Ya. Betul, sukses selalu untuk Makmur. Terima kasih banyak Mas Stefanus, Chief Investment Officer dari Makmur sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Pastinya kita harapkan literasi masyarakat terhadap investasi, kecerdasan masyarakat terhadap kemelekan investasi reksadana ini bisa terus meningkat ya Mas Iya. Stefanus ya. Terima kasih banyak, sehat selalu Mas. Ya, terima kasih. Ya, dan pemirsa kami akan update informasi seputar IHSG yang terbaru. Pemirsa kami hadirkan informasinya berikut ini. Di mana posisi indeks harga saham gabungan pemirsa saat ini masih melanjutkan penguatan sepertinya dan sudah kembali ke level 7.400-an kembali. Posisi saat ini di 7.410.496 menguat signifikan di 0,73%. Ya. Dan penguatan masih terus berlanjut. Dan kemudian saham-saham yang menjadi unggulan di sini ada BBRI, Wika BBNI, Goto SMGR, Petro BRPT, BP dan juga Cuan. Sementara saham-saham yang menjadi top loser saat ini adalah AD, SMIL, ITMG Meja, PSAB, Inet, DDKR, TOTL, NAS dan ADCP. Ya. Ya, itu tadi updatean posisi indeks harga saham gabungan beberapa menit pasca pembukaan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, dan pemirsa tadi sudah 1,5 jam ya kami menemani Anda dalam Power Breakfast dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi sumber referensi, sumber informasi untuk Anda dan tetaplah terus perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalyn Chu dan rekan saya. Saya David San Oval. Kita pamit undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa. Berjumpa kembali.